Kita buka dulu di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ke-10. Kata eklesia ini, saudara, ini kan yang sering kali dikenal dengan dalam perjanjian baru adalah gereja. Karena eklesia ini dari bahasa Yunani, tapi gereja ini kan dari kata igreja, dari bahasa Portugis. Nah, kita akan baca dulu natsnya, yaitu ayat 9, sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kata gereja ini adalah di ayat 9. Jadi dikatakan, saudara dan saya ini telah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Keluar dari kegelapan kepada terang, dipindahkan. Sebenarnya kata eklesia, kalau di dalam perjanjian lama atau cerita orang Romawi, Romawi ini biasanya kalau ingin memiliki sebuah koloni, dia mengutus kira-kira 100-200 orang untuk tinggal di situ, membuat sebuah komunitas, dan mereka hidup dengan tradisi Romawi dan orang lain melihat, sehingga orang-orang di sekitarnya dipengaruhi. Itu eklesia. Nah, sama seperti sebenarnya makna dari gereja orang percaya ini, hidup saudara ini dilihat oleh orang lain menjadi kesaksian, dan itu mempengaruhi. Bukan dipengaruhi, tapi mempengaruhi. Karena DNA-nya kita ini adalah terang dan garam. Garam itu mempengaruhi. Terang itu mempengaruhi. Nah, saudara, arti pertama dari eklesia ini adalah berbicara tentang orang Kristen. Jadi eklesia ini berbicara orangnya. Karena kata Kristen pertama kali itu ditujukan kepada orang. Kristen di Suriah, di Antioquia. Itu karena ada sebuah komunitas pengikut Kristus yang hidupnya benar. Hidupnya tidak seperti kebanyakan orang, sehingga mereka mencibir. Kenapa? Karena hidupnya tidak seperti komunitas pada umumnya. Karena orang Kristen itu seharusnya berbeda dari orang lain. Yang kedua, saudara, eklesia itu yang kedua artinya perhimpunan. Perhimpunan umat, kumpulan orang percaya, perhimpunan. Makanya di sini dikatakan kamu yang dulu bukan umat, ini jadi umat. Perhimpunan, jadi komunitas. Ini yang Kristen ini komunitas, eklesia sebuah komunitas. Seperti kalau orang Romawi mau membuat sebuah koloni, dia membuat sebuah komunitas. Yang ketiga, ini arti eklesia ini biasanya orang menunjuk pada denominasi, Kristen, Katolik, Dan yang keempat ini bicara tentang lembaga gereja, lembaga. Jadi diakui
ini sebuah lembaga, dan yang terakhir itu bicara tentang gedung gereja atau rumah ibadah. Jadi arti eklesia ini ada 5. Jadi bukan hanya gedungnya. Nah saudara, ada hal yang terpenting adalah nilai-nilai dari sebuah komunitas yang disebut eklesia atau gereja. Yang pertama adalah di ayat yang pertama ini saudara, dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ini dalam komunitas ini menjadi penghalang, saudara. Ini namanya 5 penghalang persaudaraan. Karena eklesia atau Kristen ini kan bicara komunitas. Komunitas orang percaya. Kejahatan ini adalah penghalang harmonisasi sebuah komunitas. Makanya ini dikatakan tadi, buanglah. Harus dibuang atau ditolak. Ini dosa-dosa yang harus ditolak. Ya, kejahatan ini bisa dilihat di dalam Yakobus 1 ayat 21. Di situ dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi kejahatan itu apa sih saudara? Arti yang lebih terbatas ini amarah yang tersimpan. Makanya kejahatan itu kan lahir dari amarah yang tersimpan di dada orang bodoh. Yang kedua tadi adalah tipu muslihat. Nah, seringkali tipu muslihat ini kan lebih umum, itu penipuan melalui perkataan. Atau juga tipu muslihat itu mencakup sanjungan yang bersifat menjilat. Ini saudara, ketemu ular bercabang lidah itu bahaya, menjilat. Kemudian yang ketiga ini dikatakan tadi adalah segala macam kemunafikan. Jadi berbagai jenis kemunafikan, kalau dalam kehidupan keagamaan itu, kemunafikan itu apa? Kebalikan dari kesalehan. Artinya apa? Ini orang-orang yang tidak tulus, tapi orang-orang yang pura-pura jadi sahabat, tetapi tujuannya punya niat jahat. Ini pura-pura membuat janji tetapi tidak pernah ditepati. Itu munafik. Makanya Yesus mengajarkan, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Janji-janji tapi tinggal janji. Nah, ini orang-orang jenis-jenis kemunafikan. Yang keempat itu kedengkian. Jadi orang dengki itu contohnya di Alkitab ini Yudas. Ketika siapa itu? Maria Magdalena memecahkan leher buli-buli minyak narwastu, kemudian meminyangi kaki Yesus. Yudas itu berkata apa? Bukankah minyak ini bisa dijual dan uangnya bisa dibagikan ke orang-orang miskin? Ini jenis orang dengki. Jadi kalau ada orang berbuat baik, dia ini nggak suka. Kemudian yang kelima, kejahatan yang menjadi penghalang persaudaraan. Ini adalah fitnah. Fitnah itu adalah, kalau
Jadi fitnah ini kata-kata yang menentang atau mencemarkan nama baik orang. Itu fitnah. Jadi fitnah ini tidak seperti, dia belum mengerti sebuah kebenaran, tetapi dia menyatakan seseorang ini dengan ini yang tadi yang pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ini nilai bagi yang harus dipahami bagi eklesia, komunitas orang percaya. Dan kalau kita melihat di bagian berikutnya ini, saudara, karena apa? Tuhan ini kan punya tujuan. Kita lihat lagi ya. Di ayat yang ke-12, ini nilai-nilai yang harus dipahami. Yang kedua, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi, kalau orang Yahudi itu menganggap orang lain itu adalah kafir. Supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana. Jadi saudara jangan berpikir, jangan kita ini menolak atau berpikir kalau kita ini berbuat baik, orang kan berbuat baik. Jadi cara menangkal fitnah ini apa? Dengan cara hidup yang baik. Apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Jadi perbuatan baik ya, hidup baik itu cara membungkam orang yang memfitnah. Makanya Tuhan Yesus ngajari kan. Jadi ketika kita memberkati orang yang memfitnah, orang yang berbuat jahat, itu seperti menumpuk kayu. Nah, di sini membungkam. Nah, ini saudara, maksudnya berbuat baik supaya ketika ada orang yang fitnah yang ini tidak jadi. Yang ketiga ini tunduklah kepada karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja yang memegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Saudara, ini dikatakan tunduklah karena Allah. Karena, jadi tunduk itu karena Tuhan. Tapi Pak, dongkol begini, tidak apa-apa. Tunduk karena Tuhan. Nanti biar orang itu urusannya dengan Tuhan. Yang ketiga, ya ini saudara, tadi yang kedua ya. Yang kedua ya. Oh, yang ketiga ya. Di ayat 15 ini masih ya. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Kemudian yang keempat, hiduplah ayat 16 sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahkan kemerdekaan itu untuk menyelubuhi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba-hamba. Jadi saudara ini harus selalu ingat bahwa saudara ini adalah hamba Tuhan. Dimanapun kita ini hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan berarti hamba hantu. Jadi hidup sebagai hamba Tuhan. Posisi kita beda-beda, tapi sama statusnya hamba. Hamba itu melayani. Hormatilah semua orang. Yang kelima ya. Semua orang. Semua orang. Tua, yang muda ini kan belajar menghormati sama yang lebih tua. Kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ini nilai yang harus dibangun dalam hidup. Disitulah eklesia nanti ya,
Orang percaya ini akan mempengaruhi. Hidup akan berbeda dari kebanyakan orang. Karena kasih ini kan, ini sebuah perintah. Kasihilah saudara-saudara. Takutlah akan Allah. Hormatilah semua orang. Hormatilah raja. Makanya Bapak Ibu Saudara kita ini eklesia, gereja. Tuhan berharap punya pengaruh. Karena apa? Di ayat yang ke-10 dikatakan, ya, ayat yang ke-9, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Artinya memberi dampak, memberi pengaruh, menjadi garam, menjadi terang. Ini yang dimaksud Tuhan. Makanya kita perlu nilai-nilai tadi, sudah. Buang kejahatan, buang kemunafikan, buang fitnah. Itu dibuang kejahatan, segala bentuk kejahatan di ayat 1 tadi dibuang kan. Makanya Rasul Petrus berkata, karena itu buanglah. Sehingga kita memiliki apa? Menanamkan nilai-nilai. Dari ayat 12 sampai ayat yang ke 17. Jadi ditanamkan. Kalau mari kita mengikuti kita berdoa. Kita perlu anugerah Tuhan. Kenapa? Karena untuk hidup benar, hidup menjadi berkat, itu bukan perjuangan pendek, tapi perjuangan panjang. Itu pergumulan kita setiap hari.